Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program podcast Infomu. Dan program podcast Infomu ini insyaallah road to 100 episode. Ini sekitar 85-an dan spesialnya lagi narasumber kita kali ini berasal dari pusat. Kebetulan ada kegiatan di Sumatera Utara. Sudah berhadir bersama Bes Nugraha di sini ada Bapak Muhammad Azrul Tanjung selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sangat sehat alhamdulillah. Berapa hari di Medan Kencana ini? Ini sudah hari yang kedua. Hari kedua. Ya, dan pagi ini sudah acara yang kedua. Acara yang kedua, Masya Allah. Sebelumnya kalau nggak salah ada kegiatan di MUI ya? Betul, di MUI ada kegiatan diskusi, seminar tentang ekonomi khususnya kedaulatan pangan. Dan sebelumnya juga ada kegiatan yang sama dengan Muhammadiyah bicara tentang mangrove. Tentang mangrove ya. Temanya sama dengan Muhammadiyah. Oke. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini pembukaan sudah berjalan dengan lancar dan ada kegiatan kalau nggak salah 3 hari pelatihan Angkatan Muda Muhammadiyah terkait dengan peduli mangrove itu sendiri. Nah, seperti apa sih Pak tanggapannya terkait kegiatan ini? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi mangrove yang sangat besar. Tetapi sayang kita tidak begitu paham, tidak begitu ngerti dengan potensi mangrove ini sebagai sebuah entitas bisnis. Nah, sehingga mangrove itu sebagian besar diambil untuk kegiatan-kegiatan masyarakat secara hari-hari. Misalnya diambil kayunya untuk kayu api, diambil kayunya untuk arang. Nah, itu nilai ekonomi sangat rendah. Nah, sementara jika mangrove itu kita rawat, 2 keuntungan besar yang akan kita peroleh. Pertama, kita bisa mendapat udara yang bagus. Ya. Kenapa? Karena mangrove ini bisa menyerap emisi pencemaran udara. Yang kedua, ini ternyata nilai ekonominya tinggi. Nah, sekarang di Indonesia sudah dibuka bursa karbon yang kita sebut dengan karbon kredit. Nah, nilainya masih kecil sih di Indonesia, $5 per kubik ton. Tetapi di beberapa negara tetangga kita, sebut saja Australia, itu nilai sudah mencapai $30. Dan kalau ke Eropa, nilai karbon kredit ini sudah mencapai $80. Nah, kita bisa bayangkan kalau karbon yang bersumber dari mangrove ini bisa kita kelola dengan baik, kita dapat banyak keuntungan. Pertama tadi keuntungan kita mendapatkan udara yang sehat, keuntungan kedua bisnis. Nah, yang ketiga adalah bagi masyarakat. Nah, sehingga kalau karbonnya mangrove-nya bagus, nah itu nanti akan berdampak kepada terpeliharanya lingkungan yang sehat. Apa misalnya masyarakat bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sana, kepiting, udang, ikan. Nah, itu akan tumbuh dengan baik kalau mangrove-nya bagus. Nah, itu 3 keuntungan yang menjadi sasaran utama Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah bersama MLH di Sumatera Utara khususnya. Ya, bagaimana ini kita gerakkan. Tapi permasalahan yang ada ini, apakah kesadaran masyarakatnya yang kurang, atau edukasi yang kurang, atau program-program yang kurang? Ya, jadi disinilah perlu hadirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi kepada kemajuan, yang kita sebut dengan berkemajuan, harus mengambil peran-peran strategis untuk 3 hal yang saya sebutkan tadi. Nah, bukankah Muhammadiyah sudah memiliki begitu banyak majelis
Di samping MLH yang bisa terlibat nanti ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Ya. Bisa juga terlibat Majelis Ekonomi. Ya. Nah, bukan tidak mungkin Majelis Litbang. Dikti Litbang. Kenapa? Untuk sebagai kajian-kajian riset kita. Berarti otomatis kampus dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kalau Muhammadiyah bisa menggerakkan ini secara masif, kita bisa perbaiki lahan mangrove yang rusak. Nah, ini tentu kontribusi Muhammadiyah bagi umat, bangsa, negara ini akan semakin dirasakan. Nah, inilah perlu kerja cerdas ya, Muhammadiyah untuk kepentingan umat yang sebesar-besarnya. Oke, baik Pak. Tadi dalam sambutan dalam kegiatan pelatihan AMM Bapak menyampaikan juga adanya dakwah ekonomi. Ya. Nah, itu tindakan-tindakan apa yang mungkin bisa dilakukan? Nah, ini penting. Nah, harus kita ingat pada muktamar di Makassar. Kita sudah berkomitmen menyepakati sebuah keputusan Muhammadiyah akan masuk dakwah di bidang ekonomi. Dulu kita hanya di bidang kesehatan sosial dan pendidikan. Ya, kesehatan kita punya rumah sakit, punya klinik, di sosial kita punya panti asuhan dan sebagainya, termasuk masjid dan musola. Di pendidikan kita punya TK sampai perguruan tinggi yang jumlahnya ya sudah sangat banyak ya, kampus saja hampir 200. Nah, dakwah ekonomi ini menjadi penting. Kenapa? Karena orientasi Muhammadiyah hari ini belum kepada ekonomi. Apa misalnya? Kita harus punya sekolah-sekolah unggul, ya, kampus-kampus unggul, masjid-masjid yang bisa menggerakkan. Untuk apa? Supaya orang yang bekerja di kampus, di sekolah, di rumah sakit, klinik dan sebagainya itu ya bisa merasakan kemanfaatan yang besar. Tidak hanya di bidang sosialnya, juga kapasitas ekonominya kita besar. Nah, artinya apa? Artinya dengan amal usaha yang sudah ada, nah, bagaimana ini menjadikan sebuah gerakan ekonomi. Nah, tidak semata-mata sosialnya tetap nomor satu, ya, tapi ekonominya harus kita tambah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seluruh majelis, karena kita sudah sepakat untuk memasuki dakwah ekonomi, semua majelis juga harus berorientasi kepada ekonomi. Bil khusus dalam memberdayakan masyarakat. Contoh, nah, yang dilakukan MLH sekarang. Apa misalnya tadi, nah, bagaimana mangrove, ya, itu bisa dijadikan sebagai tempat bekerjanya masyarakat, mengambil ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Nah, itu harus kita rawat. Karbonnya jalan dan lain sebagainya. Nah, termasuk gerakan ekonomi di luar mangrove, ya. Di luar mangrove itu insya Allah kemarin saya sudah bertemu Pak Rektor UMSU, agar kita masuk kepada mobil listrik. Setidak-tidaknya Muhammadiyah masuk ke charging mobil maupun motor listrik. Kita jangan tertinggal, ya. Kita harus masuk ke dalam sisi-sisi bisnis yang memang itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Nah, kenapa demikian? Nah, itu saya lakukan supaya kita tidak tertinggal. Ke depan kita akan melewati masa-masa energi fosil. Ini juga bagian dari tugas lingkungan hidup. Kenapa energi fosil itu baru kita dapatkan setelah ratusan tahun? Ya, kita jadikan listrik. Nah, kita harus masuk kepada energi baru. Bagaimana energi fosil ini lebih murah, ya, lebih hemat. Nah, ke depan kita akan masuk kepada energi transisi. Nah, kita sebut dengan energi terbarukan, termasuk matahari dan lain sebagainya. Nah, potensi-potensi yang ada dalam lingkungan hidup ini harus kita perkuat, masuk ke dalam agenda-agenda ekonomi, termasuk limbah. Limbah itu kan sebuah masalah. Nah, bagaimana limbah ini menjadi sebuah peluang bagi ekonomi kita.
baik itu limbah rumah sakit, baik itu limbah medis maupun limbah rumah tangga. Nah, botol ini ya ini kan merusak lingkungan. Kenapa? Dia akan terurai ratusan tahun. Nah, kita harus dapat menemukan sebuah teknologi. Nah, ini sudah ketemu kita teknologinya. Bagaimana ini dalam hitungan detik dia bisa terurai. Nah, ini kan ada nilai ekonomisnya. Nah, sekarang limbah-limbah ini sudah bisa kita buat macam-macam. Limbah plastik ini bisa kita buat pakaian. Ya, nah, ini bagaimana Muhammadiyah berorientasi ke depan kepada penguatan ekonomi umat, kira-kira begitu. Baik, terkait dengan perhatian Angkatan Muda Muhammadiyah untuk restorasi terkait mangrove ini sendiri, ke depannya harapan seperti apa kepada Angkatan Muda Muhammadiyah? Angkatan Muhammadiyah, apakah itu IPM, IMM, NA maupun pemuda, harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan perserikatan, apapun bidangnya. Nah, kenapa? Karena mereka inilah generasi penerus yang akan menggantikan Muhammadiyah pada setiap level, mulai dari ranting sampai dengan pusat. Nah, artinya apa? Artinya mereka harus ikut dalam kegiatan-kegiatan perserikatan. Nah, saya ingin memulai ini dari MLH. Ya, kegiatan-kegiatan real MLH itu bisa mereka ikuti. Nah, kita awali dari pelatihan lingkungan hidup ini. Mudah-mudahan ya Angkatan Muda Muhammadiyah bisa lebih masuk ke dalam perserikatan. Jadi jangan Angkatan Muda itu menjadi tamu di rumah sendiri. Nah, maka pelatihan kader lingkungan hidup ini menjadi pintu masuk, dan ini saya kira sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Terkait dengan kerjasama antara MLH mungkin dengan pemerintah, nah salah satunya dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM ini, alhamdulillah sudah sejak 2018 ya Pak ya. Nah, itu seperti apa kerjasama? Ya, jadi MLH tidak hanya bekerja sama dengan BRGM ya, tapi juga berbagai macam lembaga-lembaga dunia ya untuk kita kerjasamakan. Misalnya Pira itu kita berkomitmen untuk energi. Nah, kita fokuskan energi terbarukan di Pulau Jawa. Nah, ke BRGM kita lebih masuk kepada mangrove dan gambut. Nah, itu sebagian besar di Sumatera. Nah, kita juga akan membuka pintu dengan lembaga-lembaga lain sebagai lembaga panding dunia. Nah, sehingga dana yang tersedia itu betul-betul bisa kita manfaatkan secara baik. Ya. Nah, lembaga-lembaga funding itu kan akan mau bermitra dengan sebuah organisasi kalau mereka merasakan ada manfaat yang besar sesuai dengan visi misi yang mereka buat. Nah, salah satunya BRGM, Badan Restorasi Gambut ini. Nah, ini mudah-mudahan ya ini kita bisa masuk secara masif ya untuk tahun-tahun ke depan. Dan pelatihan ini tidak hanya selesai sampai pelatihan, tetapi apa tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut itu harus berorientasi kepada tidak semata-mata kegiatan untuk kita laporkan, tetapi juga kepada kegiatan-kegiatan yang punya nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat. Kira-kira begitu. Ada tindakan nyatanya ya? Harus ada tindakan nyata. Baik. Ya. Terkait dengan Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang itu akan menjadi tuan rumah Muktamar 2027. Nah, terkait dengan permasalahan lingkungan, mungkin dari Pak Azrul Tanjung seperti apa saran? Ya, saya 3 bulan yang lalu sudah saya mengisi ditugaskan Pak Rektor ya, Pak Profesor Agusani untuk memberikan pencerahan lah di bidang lingkungan hidup di Sivitas Akademika UMSU. Itu sudah kita lakukan. Kita juga sudah berkunjung ke area yang akan dijadikan Muktamar Muhammadiyah. Insya Allah Sabtu besok Pak Haidar akan meluncing untuk pembuatan seluruh area. Nah, kita
tentu ini harus bersama-sama. Nah, di situ di arena muktamar itu kita sudah menanam beberapa pohon. Nah, ini pohon-pohonnya harus pohon-pohon yang produktif. Nah, ini harus kita ingat. Nah, sehingga alhamdulillah Pak Rektor dan segenap sivitas akademika termasuk PWM yang ditanam tuh durian. Nah, ini Durian ya. durian Oke. dan lengkeng. Nah, kita ingin 2,5 tahun ke depan ya. Muktamar di Sumut ini adalah muktamar yang hijau. Kita berharap nanti pada muktamar itu akan ada buah-buah durian kan. Ini. Jadi tetap saja kepada menjaga lingkungan, lingkungan hijau dan ada muatan-muatan ekonominya. Saya juga berencana insya Allah nanti kita akan launching ya untuk energi terbarukan. Nah, saya berharap sebelum muktamar, apakah gedung perserikatan ini, apakah gedung UMSU sudah memakai energi matahari atau yang kita sebut dengan surya panel. Nah, itu harapan-harapan besar kita dan harus dalam wujud nyata. Ya, kalau surya panel kita bisa menghemat biaya energi kita, biaya listrik kita. Nah, kira-kira itulah. Rencana saya juga nanti dengan PWM akan ke sebuah tempat di Sipirok. Itu ada lahan 100 hektar ya, milik PDM Tapsel ya. Nah, saya belum tahu itu bisa ditanam apa. Apakah bisa kita tanam kopi? Kalau dia di atas ketinggiannya 1000, bisa kita tanam kopi. Di samping industri pertanian di bidang perkopian, kita juga bisa bikin wisata. Nah, ini juga menurut hemat saya tugas-tugas di bidang lingkungan. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan lingkungan hidup ke depan akan semuanya berorientasi kepada kegiatan ekonomi yang produktif, kira-kira begitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak terkait dengan peduli lingkungan. Nah, seperti apa sih menumbuhkan rasa cinta baik itu kepada anak muda terkait dengan peduli lingkungan ini? Bahwa terkait dengan mangrove saja mungkin udah banyak sekali terjadi degradasi dan mungkin ya banyak orang-orang melakukan penanaman, tapi kita nggak tahu itu bakal tumbuh. Nah, inilah persoalannya. Kenapa sebagian besar kegiatan-kegiatan lingkungan ya itu berorientasi kepada charity. Nah, artinya apa? Kalau charity itu hanya temporer, sesaat. Nah, sementara hidup ini kan butuh waktu yang panjang. Ya, kita memang hidup ya 80 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun. Nah, tetapi ke depan kita kan akan hidup lagi di akhirat. Nah, artinya apa? Program-program kita juga harus berbasis seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa orientasinya kepada ekonomi, menjaga lingkungan untuk ekonomi. Ya, kenapa? Tadi saya katakan kalau hanya berbasis charity, ya orang tidak akan ngambil kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dia harapkan dari sana. Ya, kita berdakwah menjaga lingkungan, tapi apa yang didapatkan masyarakat dari menjaga lingkungan ini? Isinya itu yang harus kita perkuat. Nah, cara memperkuatnya tadi saya katakan ada aspek-aspek ekonomi yang kita bawa di sini. Nah, bagaimana Muhammadiyah ini, warga-warga Muhammadiyah ini nanti berorientasi bisnis, ya, pendidikannya, rumah sakitnya, pantinya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana nanti warga Muhammadiyah ini matinya syahid karena ekonomi, ya, syahid ekonomi, dan dia mati masuk surga itu melewati pintu-pintu ekonomi. Kenapa? Nah, karena Muhammadiyah sudah berkontribusi untuk orang bisa bekerja, untuk orang mendapatkan sebuah bisnis dan lain sebagainya. Nah, inilah orientasi ke depan Muhammadiyah sebagaimana
yang sudah kita canangkan di Muktamar Makassar. Nah, mudah-mudahan Muktamar di Sumut akan kita tindak lanjuti. Sekali lagi, ya nuansanya harus kita perkuat kepada ekonomi. Menjaga lingkungan, tapi ada nilai-nilai ekonomi. Kalau orang nggak mau kerja, orang nggak mau kerja untuk lingkungan. Orang nggak peduli. Kenapa? Ya, kebutuhan dasar adalah ekonomi. Nah, maka kita perkuat ekonomi. Apapun kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kira-kira begitulah. Seperti tema di tahun kemarin, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Menghadirkan kemakmuran untuk semua. Itu turunan dari tema besar saat di Makassar. Kemakmuran dasar itu penguatan ekonomi. Nah, bagaimana orang-orang yang bekerja di Muhammadiyah dapat penghasilan yang bagus? Nah, itu bisa dilakukan kalau kampusnya bagus, ya nggak? Nah, kalau kampusnya nggak bagus, nggak bisa. Sekolahnya bagus, rumah sakitnya bagus. Nah, sehingga orientasi ekonomi akan tetap, kegiatan-kegiatan sosial itu nomor satu tetap, ya. Tuh. Tapi bagaimana orang bekerja di Muhammadiyah gajinya cukup, ya? Bagaimana Muhammadiyah membuka peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang bisnis baru, kira-kira begitu. Baik, kayaknya kita udah di penghujung acara, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya sudah hadir di podcast Infomu. Terima kasih. Di Medan rencana berapa hari nih? Saya insya Allah sore ini pulang. Oh, sore ini pulang. Ya, sudah 2 hari ya. Saya sudah berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Sumut, ya diskusi dengan Pak Rektor. Ke depan akan seperti apa, ya. Termasuk bisnis-bisnis di bidang energi sudah saya bicarakan Pak Rektor. Kemarin juga dengan ormas-ormas yang bicara mangrove. Pagi tadi juga bicara tentang pemberdayaan ekonomi. Nah, hari ini kita bicara mangrove juga untuk ekonomi. Insya Allah sore atau malam nanti saya balik ke Jakarta. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan selama 2 hari saya di Medan ya memberikan manfaat besar kepada umat, bangsa, dan negara, khususnya masyarakat di Medan, Sumatera Utara. Baik, terima kasih untuk Pak Azrul Tanjung. Semoga sehat-sehat selalu, Pak. Sukses amin, program kerjanya. Insya Allah. Dan ditunggu kedatangannya lagi. Insya Allah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan BES bersama dengan Bapak Muhammad Azrul Tanjung selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung di Sumatera Utara dan Kota Medan. Mudah-mudahan terkait dengan lingkungan seperti yang beliau sampaikan bahwa dakwah ekonomi itu bisa saja berjalan khususnya untuk warga persyarikatan dan untuk memakmurkan semuanya. Amin. Saatnya saya BES Nugraha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.